Setelah terungkapnya pengaplikasian berbeda pada penggunaan Hosoku Haki, pemakaiannya sekarang malah jadi bermacam-macam. Mulai dari tinju dilapisin Hosoku lah, sampai pedang juga. Kagak cuma saling ngegas aura doang kayak dulu. Nah ini dia momen-momen Hosoku terbaik yang terbaru, updatean dari video yang pernah gue bikin sebelumnya. So, ini dia diantaranya. Nomor 1, Haki di penjara es. Ketika si Luffy kena racun terus dijeblosin ke penjara Impel Down level 5, nih orang udah sekarat tinggal nunggu mati. Untungnya ada si Bon Clay yang ngejemput, dan biarpun dalam keadaan penuh luka juga, si Bon Clay ngebawa si Luffy buat nyari pertolongan. Tapi di tengah perjalanan, mereka diserang sama sekelompok serigala salju yang ganas banget. Si Bon Clay berusaha sekuat tenaga ngelindungin si Luffy, tapi tetap kewalahan. Sampai kemudian dalam keadaan masih sekarat, si Luffy tiba-tiba bangun dan ngegigit serigala itu. Kemudian ngeluarin Hosokunya yang bikin mereka kenok. Nomor 2, Trial dan Error. Pas udah dapat kekuatan baru yaitu ngelapisin tinjunya pakai Hosoku, si Luffy nantang si Kaido lagi. Dan akhirnya dia bisa ngelukain si Kaido yang dikatakan punya kulit yang bisa tahan segala serangan. Di pertarungan antara Yonko dan calon Raja Bajak Laut ini, entah berapa puluh kali mereka berdua saling adu Hosoku. Tapi yang menurut gua paling keren adalah pas si Luffy pakai gear second, terus pakai skill Red Hawk yang dilapisin Hosoku Haki. Dan jadilah skill baru bernama Red Rock yang langsung bikin si Kaido ngerasain sakit lagi setelah sekian tahun lamanya. Nomor 3, tebasan pedang seorang Yonko. Ngerasa di atas angin setelah berhasil ngelahin si Big Mom di Wano, si Kid dengan pedenya pengen ngelawan si Shanks yang waktu itu lagi ada di Elbaf. Sebenarnya bisa aja sih si Kid ngancurin armada bajak laut Akagami pakai railgunnya. Berhubung si Shanks tuh punya aliansi terlemah di antara semua Yonko. Cuma nih rambut merah malah nge-cheat bisa pakai penglihatan masa depan lewat Haki Kenbunya. Alhasil serangan si Kid berhasil digagalin sebelum dipakai. Si Shanks di sini pakai pedang yang dilapisin Haki Hosokunya sampai ngeluarin aura mirip hewan mitologi Griffon dan nebas si Kid pakai jurus Kamusari. Nomor 4, Admiral gak ada harga dirinya. Momen si Shanks. Waktu itu Admiral Green Bull mau nangkepin bajak laut yang ada di Wano, termasuk kelompok topi jerami
Jirami yang masih pada kecapean habis tempur. Awalnya ada pasukan si Momonosuke yang berusaha ngehadang tuh Admiral, tapi kagak kuat. Sampai kemudian si Shanks campur tangan dengan ngirim aura Hosoku Hakinya dari kejauhan sampai nyamber ke si Green Bull. Terus tuh Admiral kejang-kejang minta ampun dan bakal narik mundur pasukannya dan gak jadi nangkep si Luffy. Nomor 5, rival abadi masa lalu. Yo, samurai. Kamu sari. Di suatu pulau antah berantah, bajak laut Roger lagi ngejarah dan ngelawan angkatan laut. Tapi tiba-tiba secara kebetulan bajak laut Shirohige juga singgah di pulau itu. Nah, yang pertama kali turun dan nantangin si Oden. Kagak tahu apa-apa, tiba-tiba main terobos dan pengen ngelawan bajak laut Roger langsung. Awalnya yang mau ngelawan balik si Rayleigh sama Gaban. Tapi gara-gara penasaran sama kekuatan samurai, si Roger langsung jadi lawannya. Dan bener aja, sekali tebas si Oden langsung mental ratusan meter. Kemudian si Shirohige datang dan langsung adu pedang sama si Roger. Gilanya karena kedua bilah senjata mereka dilapisin Hosoku yang kuat banget, senjata mereka kagak bersentuhan sama sekali. Nomor 6, aura seorang veteran. Mego, Rayleigh. Setelah pembubaran si Chibukai, si buah Hancock otomatis jadi buron lagi. Dan angkatan laut dengan gesitnya datang ke Amazon Lily buat nangkep kaisar bajak laut wanita tersebut. Tapi di tengah konflik tiba-tiba datang si Kurohige yang pengen ngambil kekuatan buah Mero-Mero si Hancock. Nah, pas keadaan udah tegang gara-gara semua pasukan angkatan laut sama Kurohige jadi batu, datang satu tamu lagi yaitu si Rayleigh yang langsung bikin semua orang di situ ngerasa ngeri pas Tupat Tua ngeluarin aura haki rajanya. おい、白ひげの見習い小僧。大人げないが、私はお前が嫌いでね。あのシルバーズレイ。 Nomor 7, pukulan alam semesta. Posisinya waktu itu si Koby udah jadi tahanan si Kurohige, tapi si Garp dengan inisiatifnya sendiri pergi ke markas besar bajak laut Kurohige buat nyelamatin si Koby. Begitu datang si Garp langsung loncat tinggi banget dari kapalnya dan ngeluarin pukulan luar biasa kuat bernama Galaxy Impact. Banyak yang gak tahu kalau pukulan ini itu bukan cuma pukulan berlapis Bushoku biasa, tapi ada juga lapisan Hosokunya. Makanya ngeluarin petir segala dan daya rusaknya kagak main-main. Gilanya si Garp bilang kalau Galaxy Impact ini tuh versi jauh lebih lemah dibanding pas doi masih muda. Impact! Nomor 8, Hage Warisan.
Ketika kelompok topi jerami siap kabur dari Pulau Egghead, para Gorosei masih kekeh ngantiin mereka. Dan di saat semuanya ngerasa udah gak ada jalan lagi buat kabur, tiba-tiba si Emmet, robot bekas nakamanya si Joy Boy, ngeluarin semacam tali yang ada simpulnya. Kemudian si Emmet ngelepasin simpul itu, terus keluar haki luar biasa kuat. Yang selama ini ternyata si Joy Boy naruh hakinya di tali itu. Siapa tahu suatu saat dibutuhin. Dan bener aja berkat haki si Joy Boy, para Gorosei langsung ngebatu. Terus si Imo yang ada di Marijua pun lututnya langsung lemes, ngerasain haki dari orang yang pernah jadi musuhnya dulu. Berkat hal ini, kelompok topi jerami, bajak laut Elbaf, dan si Pegapang berhasil kabur. Di waktu gue bikin video, sayangnya momen ini belum diadaptasi jadi anime. Jadi sorry banget kalau kagak ada cuplikannya. Nomor 9, haki pendekar pedang. Pertarungan udah ngecapai puncaknya, masing-masing udah dapat luka yang parah banget. Tinggal pakai ulti, sampai salah satu di antara mereka tumbang. Si King pakai ulti terkuatnya, Omori Karyudon. Jurus di mana si King ngelapisin bilah pedangnya pakai api, sampai bentuknya kayak naga milik si Kaido. Di sisi lain ada si Zoro yang pakai ulti berlapis Hosoku Haki. Tapi kocaknya di titik ini si Zoro kagak sadar kalau dirinya lagi pakai Hosoku. Edanya biarpun gitu si Zoro tetap bisa ngalahin si King. Nomor 10, mantan kru Raja Bajak Laut. Momen yang jadi definisi ngadu aura. Si Balit, mantan kru bajak laut Roger, muncul dan langsung nantangin para supernova, termasuk si Luffy. Terus ngeluarin Hosokunya. Di saat semuanya pada lemas bahkan sampai pingsan, si Luffy masih berdiri dengan gagahnya dan ngebalas aura si Balit pakai auranya sendiri. Biarpun cuma momen dari movie yang kagak canon, tapi di sini kita dikasih lihat benturan antara Hosoku Haki yang keren banget. Oke, segitu aja buat hari ini. Gila sih, makin sini Hosoku tuh makin kagak ngotak. Cuma ngeliatin doang, orang bisa pingsan. Cuma ngangkat tangan, langit bisa pecah. Terus si Shanks juga bisa pakai Hosokunya buat nonaktifin paksa penerawangan masa depan pengguna Kenbu. Hosoku tuh sebuah haki yang jadi tanda lu ditakdirin buat jadi raja. Nah, menurut lu sendiri, siapa sih user Hosoku paling OP sejauh ini? Tulis aja di kolom komentar. So,